Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fahmia Sofna Salsabila dengan NIM 2241010700003 dengan rekan saya Sailan Syaira Dipasya dengan NIM 2241010700006. Kami kelompok 8 Akan menjelaskan tentang Hadis Maudhu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas studi hadis dan hadis tarbawi dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Mahruz Zainul Umam MPD. Setelah itu tonton video kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share in this video. Check it out. A few moments later. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti al-isqat atau menggugurkan, atau meninggalkan, al-iftira wal al-ikhtilat mengada-ngada atau membuat-buat. Secara terminologis, Ibnu As-Salah yang kemudian diikuti oleh Imam Al-Nawawi mendefinisikan bahwa hadis maudhu sebagai hadis yang diciptakan dan dibuat-buat. Sementara itu Mahmud At-Ahan mendefinisikannya sebagai kebohongan yang diciptakan dan diperbuat kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, hadis maudhu tidak termasuk hadis karena tidak berasal dari realita hidup Rasul dan haram hukumnya untuk meriwayatkannya, dan umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak bagi mereka yang mengetahui bahwa hadis itu palsu. Kemudian masalah hadis maudhu berasal dari pertentangan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pembuatan hadis-hadis palsu yang tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Semua ahli teologi muslim sepakat mengenai fakta bahwa rekayasa hadis secara berangsur-angsur semakin kerap sejak pertengahan abad Hijriah, sehingga penulis-penulis seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain menyusun kitab himpunan hadis mereka yang hampir tanpa cacat. Dengan berbuat demikian, mereka memberikan kepada literatur hadis bentuk sahihnya yang pasti. Sedangkan sejarah dari hadis maudhu menurut Ahmad Amin dalam kitabnya Fajar Islam mengemukakan bahwa hadis palsu adalah muncul sejak zaman Nabi masih hidup. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi yang artinya barang siapa yang berdusta dengan mengatasnamakan diriku, maka neraka tempatmu. Dengan dikeluarkannya sabda tersebut, menurut Ahmad Amin, Rasulullah SAW mengira telah ada pihak-pihak yang ingin berbuat bohong kepada dirinya. Oleh karena itu, hadis tersebut merupakan respon terhadap fenomena yang ada saat itu, yang berarti menggambarkan bahwa kemungkinan besar pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi pemalsuan hadis, sehingga Rasul mengancam kepada para pihak yang membuat hadis palsu. Kemudian ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu. Di antaranya yang pertama yaitu pertentangan politik, perpecahan umat Islam yang diakibatkan oleh politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya besar sekali pada perpecahan golongan dan kemunculan hadis palsu demi untuk mengalahkan kelompok lain. Kemudian yang nomor dua yaitu usaha kaum zindik, yang mana kaum zindik merupakan golongan kaum yang sangat membenci Islam, baik sebagai agama ataupun dasar negara, dan mereka melampiaskan kebencian melalui mempalsukan hadis ataupun Al-Quran pun juga. Fanatik terhadap bangsa, suku, negara, bahasa, dan pimpinan mereka yang membuat hadis palsu
karena didorong oleh sikap ego dan sikap fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, atau yang lainnya. Kemudian yang nomor 4, yaitu mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Mereka membuat hadis palsu dengan tujuan agar mendapat simpati dari pendengarnya dan agar mereka kagum melihat kemampuan yang diberikan olehnya. Kemudian yang kelima, perselisihan madhab dan ilmu kalam. Munculnya hadis palsu dalam masalah fikih dan ilmu kalam berasal dari pengikut madhab. Mereka berani memalsukan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguasai madhabnya masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Banyak diantaranya ulama yang membuat hadis palsu dengan tujuan bisa dekat dengan Allah serta menjunjung tinggi agamanya. Kemudian untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman saya jelaskan, yaitu tentang dua hal. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari hadis maudhu dan yang kedua yaitu tentang contoh dari hadis maudhu sendiri. Nah, lanjut yang pertama yaitu ciri-ciri hadis maudhu. Nah, para ulama itu membuat kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam melakukan hadis maudhu. Tentunya para ulama juga menetapkan tanda-tanda dan ciri-ciri yang perlu diperhatikan dengan seksama dan teliti dalam membedakan hadis maudhu dengan hadis yang bukan maudhu. Nah, ciri-ciri itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang terdapat pada sanad dan yang kedua yaitu ciri-ciri yang terdapat pada matan. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang terdapat pada sanad. Di sini pengakuan dari pembuat hadis maudhu. Contohnya Maisarah ibnu Abi Rabi al-Farisi mengakui bahwa dia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran. Jadi di sini perawi itu sendiri yang telah mengakui bahwa dia membuat hadis maudhu. Selanjutnya yaitu kenyataan sejarah bahwa perawi itu tidak bertemu atau tidak sezaman dengan orang yang dikatakan berbeda. Yang dimaksud ini tuh berbeda zaman, berbeda tahun, juga ternyata namanya sama tapi orangnya tuh ternyata beda. Nah, selanjutnya yaitu keadaan perawi itu sendiri terkenal dengan kedustaannya. Jadi perawi itu sendiri itu terkenal dengan pembohong, kedustaannya dengan menjadi pemalsu hadis. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri yang terdapat pada matan. Di sini berlawanan dengan pendapat akal, hadis juga berlawanan dengan petunjuk nas Al-Quran yang pasti, berlawanan dengan sunnah atau hadis yang mutawatir, juga berlawanan dengan ijma atau pendapat para ulama. Terus selanjutnya yaitu terdapat kerancuan, redaksi atau kerusakan maknanya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri hadis maudhu menurut beberapa tokoh. Di sini saya menjelaskan menurut dari Mustafa As-Sibai. Yang pertama yaitu susunan gramatikanya jelek, dan yang kedua yaitu maknanya bertentangan dengan akal sehat, menyalahi Al-Quran yang sangat jelas maknanya, menyalahi kebenaran sejarah yang terkenal di zaman Rasulullah SAW, bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedangkan orang tersebut fanatik dengan mazhabnya. Terus mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan ke banyak orang tetapi hanya diberitakan seorang saja. Juga mengandung berita dengan pemberian pahala yang besar untuk perbuatan kecil dan ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas contoh-contoh dari hadis maudhu. Nah, di sini saya akan
memberikan 3 contoh hadis maudhu. Yang pertama yaitu hubbul waton minal iman. Nah, pengungkapan ini bukan hadis karena tidak memiliki asal, tetapi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Daha. Ia berkata, ketika Nabi keluar meninggalkan Mekah, beliau merindukan tanah kelahirannya itu ketika perjalanan beliau baru sampai daerah Zufa. Terus contoh yang kedua yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ungkapan ini pasti sering kita dengar dan juga sering dibuat di dai-dai dan dengan menggunakan dalil dan mukadimahnya dengan ungkapan ini dengan kata tambahan kata qala Rasulullah SAW pada awalnya. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengarang kitab Syarah Nadam Baikuniyah, ungkapan ini merupakan bukanlah hadis. Dan contoh ketiga yaitu hadis tentang maulid Nabi. Man adzama maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan menjadi penyafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, ungkapan ini pun sudah sering didengar di kalangan masyarakat, dan ungkapan ini dibaca selalu oleh para mubalik sebagai dalil perayaan tersebut. Padahal ungkapan ini tidak tertulis di kitab-kitab yang mu'tamad seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.